Oke, buat Ibu Salimatus sama Bu Ani kita tunggu dulu 5 menit ya. Kita akan mulai kalau di jam saya sekarang 2 lebih 1 ya, 14 lebih 1. Jadi kita akan tunggu 4 menit lagi mungkin. Gimana tugasnya? Pada sulit? Kalau PKP udah sampai mana? Duluan Karil loh, Pak. Jadi Oh buatnya 2 gitu? kali. Iya. Oh, kalau Bu Salimatul itu ini lanjutan, kelas lanjutan? Iya. Oh, berarti dulunya pernah S1 di jurusan lain gitu ya? Atau Iya, D2 betul. ya? Betul betul ya, Dulu bagi dulu yang manajemen, Pak. oh, S1 manajemen. Cuman sekarang Iya. mengajar gitu. Jadi diharuskan ini ya buat dapat Iya, iya. profesi. Mhm. Oke. Tapi biasanya kalau kelas lanjutan tidak terlalu sulit ya, tidak akan terlalu sulit. Tapi Sudah tugasnya gimana? banyak sekali, Masya Allah. Tapi begini ya, saya tekankan lagi, untuk Karil ini sebetulnya kayak tugas 1, tugas 2, Bapak Ibu kalau misalkan salah juga tidak apa-apa, upload aja karena kemarin juga ada beberapa yang keliru, nggak apa-apa upload aja seadanya. Tapi tugas ini kita berkala. Jadi tidak seperti mata kuliah lain, kalau mata kuliah lain setiap tugas itu ada nilainya. Kalau ini, tugas 1 ini adalah dasar dari tugas 2. Nanti dilanjut lagi, tugas 2 ke tugas 3, tugas 3 ke tugas 4, tugas 4 ke tugas 5. Udah deh selesai artikel jadi. Itu ya, jadi jangan di ini aja. Semangat terus ya. Mbak Salimatul ini ngajar kelas berapa berarti? Kalau Mbak Ani, Kelas heeh, kelas berapa? kelas 5. Oh, kelas 5. Baik baik baik. Lagi ini ya, lagi ANBK, lagi musim ANBK. Iya. Oke, kalau Mbak Ani ini, sama lanjutan juga berarti ya? Halo? Oh, iya. Ya, Mbak Ani, halo. Saya dari awal, Pak. Oh, dari awal. PKP-nya udah sampai mana? Sama bareng juga ngontrak PKP? PKP-nya bareng, ya sudah sampai ini, rapat mengajar ya, Pak. Buat laporan. Oh, bab laporan. Wah, udah enak berarti. Jadi artikelnya udah gampang kalau udah tinggal laporan. Bab 4 berarti ya laporan. Oke, kita mulai aja mungkin ya, karena di saya udah lebih dari 5 menit. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin memulai kegiatan ini. Kita berdoa dulu ya, sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sebentar, saya izin untuk share screen. Nah, apa sih yang akan kita bahas di eh kok kayak gini? Window. Apa sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Oke, saya share lagi yang ini. Jadi untuk web 2 ini kita hanya ada 4 web kalau tidak salah. Web pertama kemarin hanya pengantar dan juga apa ya? Penjelasan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan mata kuliah Karil dan juga apa sih yang dimaksud dengan artikel ilmiah yang diharapkan nanti pada akhir pertemuan apa namanya akhir tuton ini selesai ya artikel ilmiahnya. Kemarin udah sedikit, lalu sekarang kita lanjut ke web 2. Nah, web 2, web 3 sama web 4 itu sama ya, di mana rekan-rekan di sini akan dibimbing
terkait dengan penulisan artikel ilmiahnya. Saya harapkan nanti ketika, rekan-rekan di sini upload, tugasnya, untuk tugas 3 itu diharapkan dalam format apa sih namanya tuh, Word aja ya. Diharapkan dalam format Word aja, tidak perlu dirubah ke PDF ya. Karena apa? Karena nanti ketika saya berikan masukan itu saya gampang tinggal edit Word-nya, tinggal, edit-edit aja. Oke. Nah, teman-teman di sini dijelaskan terkait dengan web 2 ada membedah sebuah contoh artikel ilmiah. Ini sebetulnya kemarin sudah dibahas sedikit ya. Relevansi judul, isi, struktur karangan, ya, yang pendahuluan dan lainnya, lalu sistematika, format artikel ilmiah, menganalisis pemikiran, hasil penelitian, serta cara mengutip dan membuat kepustakaan. Oke, yang selanjutnya membahas komentar dan masukan perbaikan atas tugas 1 dan tugas 2. Lalu yang selanjutnya memberikan tugas 3 ke mahasiswa. Nah, saya akan mulai dari akhir dulu mungkin ya. Kita akan mulai dari akhir dulu. Ini tugas 3-nya, teman-teman. Sebentar, gimana ini stop share-nya? Sebentar. Nah, oh, nah, di saya malah hujan, di Mbak Metra kayaknya cerah banget. Oke, ini kemarin ada sempat yang tanya, Pak katanya, untuk tugas 3-nya di KB7 ini tidak ada, apa namanya, tempat upload. Nah, saya jelaskan dulu untuk KB7 ini, teman-teman sudah diharapkan kalau kemarin saya sarankan hanya sampai metode, nah sekarang di tugas 3 ini teman-teman sudah melengkapi hasil pembahasan, kesimpulan saran, maupun daftar pustaka. Meskipun daftar pustaka sudah dicicil dari awal ya. Nah, tempat upload-nya di mana? Tempat upload-nya ada di KB8. Nah, minggu depan itu ada terakhir tanggal 13 November itu untuk semuanya. Dan ini tugas ini semuanya sampai akhir pun sama. Jadi sampai akhir pun perbaikan. Jadi sama kayak bimbingan skripsi, perbaikan dari judulnya apa namanya, pokoknya perbaikan dari artikel ilmiahnya seperti apa. Baik, seperti itu ya. Itu pengantar dulu saja terkait dengan tugas 3. Dan kedepannya akan sama tugasnya. Akan sama seperti ini. Jadi kalian menulis artikel, judul, dan lainnya. Nah, tulisannya formatnya bagaimana? Sebetulnya formatnya sudah saya share di masukan yang kemarin di tugas 2. Namun perlu kiranya saya menampilkan dulu beberapa tugasnya ya. Oke. Karena tugas 1 dan tugas 2 ini menjadi pijakan teman-teman untuk tugas selanjutnya. Sebentar. Maka saya di sini perlu kiranya untuk memperlihatkan sebentar saya share screen sambil buka. Mana ini? Nah. Oke, teman-teman di sini ada beberapa sudah terlihat ini? Ini ada Mbak Salimatul, ada 4 sebetulnya sebentar. Yang ini saya harus convert dulu ke tempatnya. Nah, ini yang saya tampilkan itu adalah yang sudah bagus. Yang sudah bagus untuk analisisnya. Bahkan kalau seperti ini saya sarankan kalau misalkan nanti Bapak Ibu di sini ada rezekinya sudah mampu membuat seperti ini, alangkah lebih baik jika Bapak Ibu melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya ya. Besar harapan sih saya bisa, ya semoga dikasih rezekinya biar nanti Bapak Ibu di sini mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, ini yang satu rangkuman terbaik
hanya kurang merencanakan judul. Nah, ini kita bahas satu persatu dulu ya, dari Mbak Salimatul yang pertama. Di sini ada yang Mbak Salimatul tadi ngobrol. Nah, ini Mbak Salimatul ini paling bagus menurut saya karena ini analisisnya Mbak Salimatul udah analisisnya tingkat tingkat S2 lah istilahnya. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Salimatul kuliah lagi, ada rezeki lagi untuk melanjutkan S2, Mbak Salimatul tidak akan terlalu sulit dalam survive di S2 tersebut. Karena kurang lebih ketika membuat tugas-tugas di S2 itu adalah membuat artikel ilmiah di setiap mata kuliah. Jadi kurang lebih diawali dengan seperti ini. Kita sebelum membuat artikel ilmiah, kita harus banyak dulu mencari referensi. Baik itu artikel dari jurnal maupun dari buku. Ya, maupun dari buku. Nah, ini udah bagus sekali. Beliau udah apa ya istilahnya mengkonstruksi dengan tabel. Di sini ada judulnya, rumusan masalahnya, kerangka teorinya, metode penelitian, dan hasil penelitiannya. Dan saya lihat di sini memang semuanya relevan. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dari nomor 1, nomor 2, dan lainnya itu terkait dengan ini, PBL. Nah, ini rumusan masalahnya udah ada nih. Sampai ke bawah, sampai buku pun kalau tidak salah waktu itu saya baca semua terkait dengan PBL. Tuh, PBL kan problem based. Oke, ini juga mode pembelajaran ya. Mode pembelajaran pasti di dalamnya ada PBL dan lainnya. Jadi ini udah sangat bagus, referensinya udah kuat dan ini bisa dijadikan untuk nanti membuat artikel ilmiahnya. Hanya saja di tugas satu ini Mbak Salimatul kurang menuliskan judul yang akan dibuat apa, tapi ini sudah sebetulnya sudah terwakili ya. Oh, itu mohon Heeh. maaf kemarin karena menunggu apa dari dosen PKP belum ACC Heeh. judul. Ndak tak Oh, dulu karena saya PKP dan apa Karin biar jadi satu gitu loh Pak. oh, Ndak baik, baik. Baik, baik. Ini udah kalau dari saya kalau misalkan mau disatukan kan nanti kalau buat karilnya tuh jadi saya jadi penulis ketiganya. Kalau dari saya udah ACC ya karena udah bagus. Pertama dari pencarian referensinya udah bagus. Terus juga ini udah semuanya udah relevan, udah selaras. Udah apa sih namanya tuh? Udah semuanya PBL dan juga terkait dengan ini rumusan masalahnya udah nyambung. Pembelajaran matematika kelas 4 pakai PBL melibatkan uang ya. Ini udah bagus nih. Nah, itu ya untuk tugas satu Mbak Salimatul, ini dapat dijadikan bahan kutipan, bahan sumber juga. Jadi artikel-artikel yang udah di-download, buku-buku yang udah dibaca, itu jangan sampai hilang. Itu masukkan nanti di artikelnya. Artikel itu lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan PKP. Karena artikel itu lebih singkat, hanya 10 sampai 15 halaman. Oke. Sama daftar pustaka 1 halaman aja kita udah tinggal bikin 9 halaman kan. Jadi udah tidak terlalu berat. Nah, ini yang Bu Herniati, ada nggak Bu Herniati di sini? Ini udah bagus juga ya. Ada, Pak. Alhamdulillah ada. Iya. Ibu udah bagus Ibu. Ibu udah pertama udah bikin judulnya ini ya. Rencana judulnya udah bagus, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kurang lebih 20 kata lah. Ini masih bisa dipadatkan lagi ya. Kalau lebih baiknya sih tidak lebih dari 20 kata. Nanti kita sambil seiring bimbingan, nanti seiring penulisan artikel ilmiahnya, nanti kita bikin judul, tapi tetap tidak merubah konteksnya ya, tidak merubah Iya. ini hasil belajarnya, terus juga nilai tempatnya, metode bermain, berbantu media kantong bilangan, Al-Irsa dan lainnya tidak merubah esensinya, tapi kita lebih ke penyempurnaan kalimatnya supaya tidak terlalu panjang. Karena kalau di artikel ilmiah ini berbeda dengan PKP atau skripsi. Kalau skripsi itu biasanya lebih panjang judulnya. Nah, kalau misalkan di artikel ilmiah ini, misalnya ini kalau kayak gini ya, gimana ya? Saya harus baca dulu isinya sih. Peningkatan kemampuan misalnya, peningkatan hasil belajar matematika
Eee, peningkatan kemampuan, misalnya kemampuan belajar nilai tempat. Nah, langsung kayak gitu kalau misalkan di artikel ini. Peningkatan belajar nilai tempat melalui metode bermain bermain apa ya, bermain media langsung aja, tidak berbantu ya. Bermain media kantong bilangan, eee, kelas 4 sekolah dasar. Biasanya kayak gitu, lebih lebih dipadatkan lagi, tapi tidak Gimana Pak? Bisa diulangi Pak Trisna? coba ya, ini kita Judulnya ya, sambil ya. ini, peningkatan 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 hasil belajar nilai tempat, hasil belajar nilai tempat gitu ya. melalui metode bermain media kantong bilangan. Metode bermain media kantong bilangan. Siswa kelas berapa? Kelas berapa ini, Bu? 4 Kelas atau 1 5? Pak. Kelas 1 sekolah dasar, gitu aja. Siswa kelas 1 sekolah dasar. Itu kan lebih ini ya, lebih apa sih namanya tuh, lebih Singkat gitu ya. singkat. Ya, lebih singkat. Jadi kalau di artikel itu biasanya lebih singkat dan bahkan biasanya lebih bisa juga menggunakan pertanyaan. Bagaimana meningkatkan hasil belajar ini dengan ini? Nanti kita seiring artikel ilmiahnya terbentuk aja, kita akan berapa kali perubahan. Perlu Oke. disebutkan nggak Pak Trisna kelas 1 Apanya? di sekolah mana gitu atau cuma kelas 1 gitu aja? Nggak perlu disebutkan sekolahnya, Bu. Oh, Heeh. kelas 1 sekolah dasar gitu aja Iya, ya. ke kelas 1 sekolah dasar. Karena kalau di artikel ilmiah, karena beda kan ya, kalau PKP sama skripsi itu adalah karya tulis tidak terpublikasi. Kalau artikel ilmiah itu karya tulis terpublikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu di sini tidak boleh menyampaikan sekolahnya. Ya, tidak boleh menyampaikan sekolahnya. Karena apa? Karena itu adalah sebagai suatu etik. Adapun nanti ketika ini masih tugas 1 ya, nanti tugas 2 ada yang metode kan, metode itu, penelitian ini dilakukan di kelas 1 di salah satu sekolah, misalnya ini swasta atau negeri di kota Pekalongan, di salah gitu. satu sekolah ya Pekalongan gitu. Jadi hanya menyebutkan, apa sih namanya tuh, kotanya saja dan salah satu sekolah apa gitu. Private school atau sekolah swasta atau sekolah negeri. Karena itu bagian dari etika penelitian. Jadi kalau misalkan, karena kita kan belum tahu ya, maksudnya gini, kalau dari sudut pandang peneliti kita tidak tahu apakah model ini atau uji ini akan berhasil atau tidak gitu. Ketika misalnya tidak berhasil, itu khawatirnya orang lain yang membaca artikel tersebut menafsirkan bahwa ini ada sesuatu di sekolah ini yang tidak berhasil, gitu. Jadi kita harus melindungi, apa ya istilahnya, privasi dari sekolah Identitas ya. tersebut. Ya, Iya. betul. Gitu ya. Nanti tapi kalau misalkan di skripsi, di PKP itu tidak apa-apa disebutkan. Bahkan biasanya harus karena, itu kan menuntut kejelasan ya biasanya. Oke, ini udah bagus, Bu, semuanya udah selaras, saya baca juga udah bagus. Jadi saya harap, nanti rangkuman ini bisa dimasukkan ke dalam artikelnya ya. Oke, selanjutnya yang 4 ini dibuat oleh Bu Metra. Bu Metra udah bikin judulnya, peningkatan kemampuan pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode SAS. Oke, di kelas 2 SDN 7. Oke. Sip, udah bagus. SAS-nya ke bawahnya juga udah terkait dengan kebahasaan, udah nyambung. Jadi diharapkan ini tidak hilang sumber-sumber ini dan dimasukkan ke dalam nanti karya tulisnya. Lalu yang selanjutnya ini dari Bu Mardiana. Halo Bu Mardiana, ada? Tingkat penyempurnaan. Ini judulnya udah ada. Berhitung pendekatan model talking stick. Oke. Mana teman-teman? Udah, ini juga udah bagus
hampir sama dengan Bu Salimatul. Tadi udah mengkonstruksi dengan melalui tabel ya. Jadi lebih simple, enak dibacanya. Sip gitu ya. Itu kajian mengenai tugas 1. Bapak Ibu yang misalnya tugas 1-nya kurang, tidak saya sarankan tidak perlu diperbaiki, tetapi nantinya asal pada saat karya tulis ilmiah Bapak Ibu lebih berusaha lagi untuk mencari referensinya. Oke, ini saya close dulu sebentar, lalu kita beranjak ke tugas 2 yang kita memang akan sempurnakan untuk tugas-tugas selanjutnya. Oke, sebentar saya buka semuanya. Ini ada artikelnya muncul? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sebentar. Sama ini format. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, untuk nanti tugas 3, 4, 5, karena kalau tidak salah hanya 5 tugas, dan itu 3, 4, 5 itu sama aja. Tugas 2, 1 ini adalah fondasi dari 3, 4, 5. Nah, untuk selanjutnya tidak perlu menggunakan cover seperti ini ya, atau kalau maupun tidak apa-apa, tapi mungkin nanti untuk halaman 2-nya langsung saja seperti ini, langsung saja pembuatan artikel ilmiahnya. Oke, kita lihat yang pertama dulu, kita bahas dari Bu Metra. Ini tadi SAS kan ya. Oke, berarti saya tulis cek relevansi dengan tugas sebelumnya. Berarti udah relevan, udah nyambung. Tugas 1 ke tugas 2 tuh udah nyambung. Dimana tadi unsur kebahasaannya membaca dan menulis, lalu SAS ya, struktural, analitik, sintetik. Oke, nanti kita seiring berjalannya waktu, saya akan bantu memikirkan juga judulnya biar tidak terlalu panjang seperti ini ya. Oke, pendahuluannya kita lihat bersama-sama. Nah, untuk kedepannya, tolong kirim dalam format Word, karena nanti biasanya saya akan bantu edit ya. Kalau misalkan insya Allah, kalau misalkan ada banyak waktu, saya akan bantu edit, saya akan bantu perbaiki. Oke, yang tapi tidak menghilangkan esensi yang ide-ide dari Bapak Ibu tidak akan saya hilangkan. Oke, ini bagus. Ini hook-nya apa ya? Hook itu apa ya? Istilahnya starting point bagus. Jadi yang biasanya di kalimat pertama ini harus general tapi nendang gitu ya. Pengen membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar akademis yang penting. Meskipun demikian, nah di sini memunculkan masalah, sip udah bagus. Menguasainya. Nah, langkah kemampuan anak untuk melakukan. Cara pengajaran mereka belajar dengan menggunakan teknik atau metode supaya dengan belajarnya. Maka mereka akan lebih belajar akan menerapkan konsep-konsep lebih mudah dan pelajaran selanjutnya. Oh, ini penulisannya titiknya jangan di sini ya, Bu Metra ya. Titiknya di akhir aja. Oke. Ininya juga nggak perlu ditulis. SUS itu apa sih nama ininya, nama kedua, ketiga, dan keempatnya? Iya Pak, nama keduanya Pak. Oh ya, nama panjangnya berarti cukup gini aja, Dewi, 2015, kurung tutup. Dan ini tidak dikasih space, langsung aja kurung buka, Dewi, spasi 2015 kurung tutup. Ini contoh penulisan kemarin itu kutipan tidak langsung, dan saya sarankan untuk artikel ilmiah banyak kutipan tidak langsung. Maksudnya harus diparafrase lagi. Ini sebetulnya saya konfirmasi dulu ke Bu Metra. Untuk kalimat ini Bu Metra dirubah lagi dari sumber aslinya atau kalimat ini memang diketik ulang? Ini sumber aslinya Pak. Oh, sumber sama persis iya. kalimatnya Sama seperti ini. Sama ya dari artikelnya punya yang ada itu Pak, yang artikel Dewi. Oke, karena mata kuliah ini menuntut berapa persen sih dulu tuh saya pernah jelaskan 30% atau 50% ya. Tidak boleh similarity-nya itu atau kesamaannya
itu lebih dari 30 atau 50? 30% lah ya. Tidak boleh lebih dari 30%, maka ini harus diparafrase. Harus diparafrase. Parafrase ini bisa di manual, ya maksudnya Bu Metra coba baca lagi, terus ungkapkan lagi dengan bahasa sendiri. Atau hilangkan beberapa kata yang tidak perlu, atau ganti beberapa kata dengan sinonim. Ya, bisa seperti itu. Itu yang paling jitu sebetulnya. Agar apa? Agar nanti ini tidak terindikasi plagiat. Ya, karena kalau misalkan ini terindikasi plagiat, nanti persentase pada saat cek Turnitinnya akan besar. Dan itu yang tidak lama tidak lulus tuh yang itu cek Turnitinnya. Ya, jadi nanti tinggal copy atau ada yang cara hal tidak wajar, tapi ini trik ya. Sebentar saya kasih tahu dulu agar berbagi ke teman-teman. Ini kita saya lupa lagi webnya apa ya, Spinner Word paraphrase, aduh saya lupa lagi. Saya akan cari lagi yang biasanya saya pakai yang oke, sebentar. Banyak sebetulnya software seperti ini, tinggal kalau saya barusan cari keywordnya itu word spinner. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ini kalau tidak salah. Tinggal diginiin aja, ininya rapihin dulu karena dari PDF, kalau dari Word tidak perlu dirapihkan. Dari PDF jadi jauh. Biasanya ya, ini lalu di rewrite. Biasanya ada spinner yang bahasa Indonesia, saya lupa lagi namanya. Nanti saya akan kasih ke grup WhatsApp. Nanti tinggal copy aja biasanya kayak gini, ininya Dewinya tidak perlu dimasukkan. Langsung di rewrite. Nah, langsung nanti verify dan lainnya. Kalau ini bahasa Inggris, kita nggak tahu bisa nggak tahu nggak, coba aja. Nanti kayak gini prosesnya. Nah, akan berubah. Tapi ini karena bahasa Inggris jadi tidak ini ya, tidak berubah. Nanti ada spinner yang bahasa Indonesianya. Jadi kurang lebih ketika kita masukkan ke sini akan berubah kalimatnya, tapi tetap tidak menghilangkan esensinya, ya. Nah, atau misalkan mau dirubah sendiri juga tidak apa-apa. Hal yang paling penting ini trik ini digunakan untuk apa? Agar Bapak Ibu membuat kutipan tidak langsung yang memang berbeda dengan sumber aslinya. Itu agar menurunkan tingkat plagiarisme Bapak Ibu. Ya, artikel Bapak Ibu. Jadi nanti kayak gitu. Nanti saya akan bantu share, akan cari linknya untuk yang bahasa Indonesianya. Apa ya word spinner bahasa Indonesia? Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini udah share lagi yang artikelnya. Udah terlihat? Masih loading, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, jadi kurang lebih tidak memasukkan langsung ya, tidak memasukkan langsung sama persis dengan di sumber aslinya. Jadi tidak sama persis dengan Dewi ini. Dan ini sebetulnya ada gap, Bu, kalau saya lihat. Jadi si kalimatnya ini bagus nih, kalimat pertama sama kedua ini bagus dari Bu Metra. Cuman ketiganya ini harusnya disambungkan lagi, lebih diperhalus. Meskipun demikian, ternyata cukup banyak siswa sekolah dasar di Indonesia yang belum menguasainya. Hal tersebut terbukti, biasanya hal tersebut dibuktikan bahwa idealnya untuk mengenali kata saat membaca, sebetulnya dipengaruhi oleh cara pengajaran atau metode pengajar yang digunakan oleh guru. Gitu ya, dan lainnya. Jadi ini hanya perlu dibaca lagi, dan lebih enak lagi berbicara. Oke, yang selanjutnya ini oleh karena itu tidak boleh di awal kalimat, di awal paragraf. Nah, oleh karena itu harusnya ini disatukan aja di sini. Oleh karena itu untuk menumbuhkan budaya menulis permulaan, ini ada gap nih. Dari sini dari kalimat 2 ke kalimat 3 itu enggak kalau lagi naik motor gitu ada
ada polisi tidur gitu. Jadi kerasanya nggak halus. Yang selanjutnya, oleh karena itu untuk menemukan budaya menulis permulaan yang baik dan benar pada peserta didik, guru perlu membiasakan peserta didik dengan kegiatan menulis permulaan menjadi menulis menyenangkan. Ini bagus kalimat ininya. Ini kalimat buat sendiri, Bu. Ada sebagian yang dibuat, Pak. Ada yang mengambil kutipan, mengambil dari jurnal, Pak. Oh, oke. Untuk yang di awal itu kata saya kalimat saya, Pak. Jadi nggak tahu harus oleh karena itu Pak. Oke. Harus Iya. lebih ini lagi ya, harus lebih apa ya istilahnya merasakan aja sih karena kayak membaca itu kan kayak ini ya, kayak naik motor aja gitu, kayak harus halus gitu. Setiap kalimatnya tuh jadi meskipun berbeda kalimat tidak harus nyambung gitu. Jadi kalau ini ada gap ya. Ininya kalau nah ini kutipan kalau mau kutipan tidak langsung seperti ini, berarti ini ada berapa penulis nih? Nur Hamsi, Firman, Mirnawati, Sukirman. Ini ada 4 penulis. Kalau 4 penulis, kalau lebih dari 2 penulis, udah aja tulis Nur Hamsi, DKK, titik, 2019. Kayak gitu ya. Jadi kayak bisa. Yang di sini Nur Hamsi, jadi dalam kurung Nur Hamsi, DKK, titik, 2019, titik. Jadi titiknya di ujung kayak. Oke. Bu Metra ini perlu apa ya istilahnya, perlu perbaikan lagi dalam artian ininya saya suka di awalnya udah nendang, tapi kesininya harus diperhalus lagi ya, maksudnya harus tidak banyak gap. Ini cukup sebetulnya untuk pendahuluan 1 atau 2, kalau 1 halaman lebih terlalu sedikit ya. Saya sarankan untuk pendahuluan 2,5 atau 3 halaman biar kita bisa memenuhi tuntutannya karena harus minimal itu harus 10 halaman kan. Jadi untuk pendahuluan bisa dibuat lagi, diperpanjang lagi. Ini berbicara tentang membaca, ini berbicara terkait dengan bagaimana mode pembelajaran, ini berbicara terkait dengan pendekatan komunikatif. Oke. Ini sebetulnya udah bisa disambung-sambungin. Cuman ini keterampilan harusnya keterampilan ini ada di depan nih. Karena ini kan jadi satu paragraf ini. Jadi kalau saran saya ya satu lagi, sebelum membuat pendahuluan Bapak Ibu kayak gini dulu. Misalnya untuk Bu Metra, untuk yang artikelnya Bu Metra ini pendahuluan. Kasih dulu rancangannya. Misalnya mau bilang bahwa pentingnya membaca dan menulis. Nah, tuh langsung yang selanjutnya. Pembelajaran membaca ada masalah dulu biasanya ya. Kemampuan membaca dan menulis masih rendah. Hanya. Tuh. Terus lanjut lagi. Masih rendah, ada bukti-buktinya. Itu satu poin ini bisa dibuat satu paragraf. Satu poin ini bisa dibuat 1 atau 2 paragraf. Lalu selanjutnya realita misalnya, realita pembelajaran membaca dan menulis di SD. Ini bisa di 2 atau 3 paragraf. Misalnya, kemampuan pembelajaran membaca dan menulis awal mula diajarkan sejak kelas 1 sekolah dasar misalnya. Namun pada realitanya hal tersebut masih memiliki banyak hambatan. Misalnya, hal tersebut didukung oleh penelitian siapa. Nah, kan kayak gitu kan bisa udah panjang tuh, ya. Lalu yang selanjutnya dari realita pembelajaran membaca menulis di SD ada solusi. Ini alternatif dulu, solusi alternatif. Solusi alternatif melalui model pembelajaran. Nah, dari banyaknya model pembelajaran, lalu dipilih model SAS misalnya.
Metode SAS, sorry ini bukan mode berarti. Metode SAS. Metode SAS dijelasin. Metode SAS adalah metode apa-apa-apa, kelebihannya apa-apa-apa, kekurangannya apa-apa. Nah, lalu habis itu dengan demikian penutup. Maksudnya selanjutnya metode SAS perlu dicoba untuk memperbaiki pembelajaran. Itu. Dengan demikian metode ini diharapkan diharapkan mampu mengurangi menyelesaikan masalah yang terjadi pada pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang dengan rumusan masalah. Lalu di sini di akhir pendahuluan ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa apakah metode SAS misalnya mampu meningkatkan, atau misalnya bagaimana peningkatan kemampuan membaca dan menulis bla 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 ya melalui metode SAS gitu. Itu udah pertanyaan penelitian. Habis gini metode penelitian. Metode penelitiannya gimana. Oke, dari pendahuluan ini tuh coba saya tuliskan berapa poin nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 poin. 7 poin ini masing-masing bisa dibuat minimal satu paragraf itu udah 2 lembar lebih ya. Udah 2 lembar setengah menurut saya. Jadi ini perlu penyempurnaan lagi. Kita lihat metodenya. Oke, metode deskripsi. Oke, ini udah bagus. Oke. Lebih dijelaskan lagi ya. Subjeknya siapa? Tadi kan ini. Nah, di sini kan hanya menjelaskan ada menyatakan bahwa metode deskripsi adalah prosedur penjelasan masalahnya diselingi mengambilkan menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tepat sebagaimana mestinya. Adapun lanjut di sini, adapun subjek penelitian dari subjek penelitian ini yaitu 32 siswa sekolah dasar di kota apa ya, di kota apa, kelas berapa, di kota apa. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk Bu Metra. Lanjut, tinggal dilanjutkan aja ya. Lanjutkan lengkapi. Saya harap untuk tugas 3 minggu depannya lagi itu kita akan bahas bersama. Udah lengkap metode penelitian, hasil pembahasan sama kesimpulan, dan juga sudah memenuhi 10 halaman agar tidak terlalu berat mengajar ke tugas 4, tugas 5. Tugas 4, tugas 5 itu hanya penyempurnaan dari tugas 3. Oke, lanjut ke Bu Salimatul. Masih ada ya Bu Salimatul ya. Penerapan problem. Oke, tadi udah bagus, udah selaras, udah relevan. Ini problem base. Matematika, Presihitung bilangan bulat kelas 3. Oke. Oke, sip. Bagus. Nah, untuk di awal penulisan judulnya kita lihat contohnya. Contohnya ini sebetulnya ada di panduan yang saya kirim sebelumnya. Apa sih harus berapa layoutingnya, harus berapa spasinya dan lainnya. Oke, ini judulnya seperti ini, pengarangnya Debetut, Sumiati dan lainnya. Oke, program studi. Nah, nanti untuk selanjutnya ini ditulis koma. Kalau Bu Salimatul ini ngambil dari PKP ya tadi itu ya? Iya, Pak. Nah, berarti Salimatul Halia
sebentar, koma kalau tidak salah, Salimatul Halia, koma pembimbing PKP-nya siapa? Pak Agus Triyono. Nah, dosen yang bersangkutan ya, misalnya Dr. Agus Triyono MPD, koma lalu saya kalau untuk artikel ilmiahnya ya. Jadi saya kalau yang apa namanya yang sama dengan PKP, saya itu jadi penulis ketiga. Kalau yang berbeda dari PKP, saya jadi penulis kedua. Oke, kayak gitu. Nah, untuk ini Bu Salimatul, untuk format penulisannya, ini mah sama dengan yang kemarin contoh itu ya, yang kita ambil dari UNES. Nah, sebetulnya untuk yang UT itu tidak dibagi 2 kolom, langsung aja 1 kolom seperti ini, Bu. Ya. Jadi ini tidak perlu dibagi 2 seperti ini. Langsung disatukan aja. Oke. Kita lihat dulu bagaimana si judul sesuai dengan pendahuluannya. Proses pendidikan banyak terpengaruh dari berbagai faktor, antara lain input peserta didik. Oke, kita mulai dari pendidikan. Oke, ini enak. Ini enak kalimatnya. Terus pendidikan yang Oke, jadi paragraf pertama ini berbicara tentang pendidikan. Nah, ini langsung ini jangan jadi ya Bu ya, karena jadi itu gimana ya? Jadi itu lebih bagus untuk bahasa lisan, tapi kalau misalkan untuk bahasa tulisan alangkah lebih bagus diganti dengan oleh sebab itu atau dengan demikian atau apa gitu ya. Ini dengan demikian pendidik mempunyai atau oleh sebab itu pendidik mempunyai tugas dalam meningkatkan kualitas kreativitas dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Anugerah Heni gak perlu pakai i, udah aja langsung koma. Anugerah Heni, koma 2017 kurung tutup. Oke, kayak gitu. Nah ini bisa dirubah karena ini bukan undang-undang dan nanti kalau misalkan seperti ini sama persis akan terindikasi plagiat. Jadi ibu parafrase lagi, menurut Pinayunnya dihapus aja, diganti aja. Pendidikan merupakan, nah kan adalahnya ini sama dengan sumber asli, diganti aja jadi merupakan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, kayak gitu. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia karena pendidikan adalah proses untuk membantu manusia mengembangkan diri agar mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Nah, itu kan udah parafrase, itu tidak akan terindikasi plagiat. Jadi nanti cek plagiatnya akan aman. Ya, diganti aja, lalu habis ngomong itu, kurung tutup, Pinayu 2015. Jadi kayak kutipan tidak langsung. Karena kutipan langsung ini disarankan hanya untuk sumber-sumber yang memang bukan orang. Biasanya undang-undang atau memang teori pertama. Misalnya kayak teori Bloom, teori Kanye, itu alangkah lebih baik di sumber kutipan langsung. Tapi kalau seperti ini, alangkah lebih baik menjadi kutipan tidak langsung dan harus diparafrase. Gitu ya, Bu Salimatul? Iya, Pak. Oke, sip. Ini udah bagus. Kita udah bilang paragraf 1, paragraf 2 udah bilang pendidikan. Langsung kita ke paragraf 3-nya matematika. Nah, matematika dan lainnya, berhitung. Oke. Ada ada masalah di sini. Udah muncul masalah. Mata pelajaran berhitung ini memang sedikit sulit karena terdapat banyak rumus dalam mengerjakan suatu persoalan. Ini kalimat Ibu sendiri. Iya, Pak. Nah, Memang kalau alhamdulillah. ada rumus kan anak-anak kadang suka lupa gitu. Sip, bagus. Nah, itu ya, saya sarankan kalau kalimat sendiri aman. Jangan sampai misalkan Ibu nulis ini sama persis dengan artikel sumber, ya, misalnya artikel sumbernya kayak artikel sumber ditulis ulang di sini tapi tidak menggunakan kutipan. Oke, kalau kata-kata sendiri aman. Oke. Bagus, setiap materi dalam matematika memiliki rumus pada tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, ini kalimat sendiri udah bagus, udah bagus. Nah, ini langsung faktor
faktor yang mempengaruhi hasil belajar perbedaan jadi 3 golongan. Sip. Ini udah bagus, Bu. Ini tuh belum di-ACC sama dosen PKP-nya? Sudah, Pak. Oh, sudah? Baru Ini udah di, bagus. di ACC setelah ngirim tugas ke Pak Trisna. Selang berapa hari di ACC. Makanya itu di atasnya tadi tak kasih judul karena udah Iya. ACC pembimbing PKP. Ini udah bagus, Bu, tinggal memperhalus, maksudnya tinggal tinggal merubah yang kayak gini nih. Ini kan kutipan langsung dirubah aja jadi kutipan tidak langsung. Karena ini paragrafnya tadi udah kerangka paragrafnya udah bagus. Maksudnya tadi kan pendidikan, loncat ke matematika, enggak jadi halus gitu. Langsung di sini ada masalahnya dimunculkan, berbicara tentang hasil belajar, langsung lanjut ke proses belajar mengajar. Nah, ini ada alternatif solusi yang ditawarkan, problem based learning dan lainnya. Oke, ini udah tinggal memperhalus lagi. Udah bagus. Memperhalus dan lebih diperbanyak, Bu. Jadi dalam artian ketika di sini ada problem based learning, coba tadi kan udah ada tuh referensi yang tadi di tugas 1 dimasukkan di sini problem based learning itu apa. Nah, ini kan udah ini pengertiannya. Tambahin lagi kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Ya. Nah, di sini sehingga. Nah, kalau sehingga itu harusnya koma sehingga. Kalau di sini dengan demikian metode problem based learning ini sangat gampang dengan ini harus ada disclaimer sehingga maksudnya dengan demikian metode problem based learning ini dianggap. Jadi harus dituliskan dianggap. Jangan Ibu tuliskan ini sangat relevan. Karena kalau misalkan sangat relevan ini sudah terbukti. Tapi kan dianggap dulu. Karena di pendahuluan ini belum ketemu hasilnya. Kalau kita menulis ini di kesimpulan itu wajar. Tapi kalau nulis ini di pendahuluan ya udah jangan diteliti. Jangan di metode penelitian. Jadi dianggap relevan dengan dalam berbagai permasalahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kayak gitu ya. Jadi harus ada disclaimer, jangan langsung justifikasi, jangan langsung membenarkan, tapi harus ada ragu-ragunya dulu, dianggap. Oke, ini ada survei dan lainnya menarik kan. Tipsi PTK tahap 1 tentang planning. Ibu ini udah 4 halaman, tinggal 6 halaman lagi udah selesai. 6 halaman lagi pendahuluan tadi ditambah sedikit lagi jadi 5 halaman. Hasil dan pembahasan 4 halaman. Kesimpulan tuh jangan 1 halaman plus setengah halaman, Pak. Setengah halaman, iya jangan banyak-banyak karena kalau kesimpulan 1 halaman jelek. Kesimpulan setengah halaman, habis itu daftar pustaka. Udah selesai, Bu. Tinggal nanti cek plagiarismenya berapa. Kalau misalkan kita lebih dari 30% harus banyak di parafrase. Parafrasenya nanti pakai trik yang itu. Bisa dirubah langsung sendiri kayak barusan atau bisa dipakai spinner, ya. Ya. Semangat, Pak, Bu. itu cek plagiatnya ke siapa ya, Pak? Cek plagiatnya sebetulnya untuk Karil ini nanti dicek oleh UT. Nanti ada di tugas 5 ada dikumpulkan lalu nanti akan auto tercek gitu. Tapi nanti saya di tugas 4 saya akan bantu cek karena saya juga punya softwarenya. Ya. Ya, jadi pas nanti bimbingan ketiga, habis bimbingan ketiga kan udah agak bagus tuh artikelnya. Saya bantu cek dulu. Biar kita langsung ketemu kan kalau yang ketiga itu udah lengkap dari pendahuluan sampai akhir, kita cek dulu. Sehingga kalau misalkan yang lebih dari 30%, bimbingan keempat itu harus udah kurang dari 40%. Jadi nanti kan cuma 4 kali bimbingan, tugas 5-nya udah selesai, udah submit, udah selesai, nggak banyak pikiran lagi.
Ya, kayak gitu ya, Bu Salimah tuh. Iya, Pak. Ini udah bagus, hanya tinggal itu sih, tinggal merubah kutipan langsung menjadi tidak langsung. Terus juga di 2 kolom jadi 1 kolom. Iya, Pak. ya 2 kolom jadi 1 kolom. Sama apa lagi ya? Nah, di metodologi penelitian usahakan ditambahkan dengan apa sih namanya, gambar. Gambar itu untuk apa? Maksudnya untuk kita bisa makan halaman. Ngerti nggak? Jadi satu gambar kan makan halaman banyak tuh. Jadi kita lumayan agak apa namanya, tidak perlu banyak tulisan. Gitu ya, Bu Salimatul. Kita lihat contoh ini nih, contoh Bu siapa ini? Oh, ini Bu Rahayu. Nah, ini Bu Rahayu bagus nih. Tugas satunya diperbaikin, ini udah relevan dan lainnya disimpan di tugas 2. Oke, kita lihat Bu Rahayu. Nah, kayak gini. Kan gambar ini tuh, Bu, gambar ini tuh kan bisa ngabisin berapa, ini sama dengan 1 paragraf kan? Kalau kita bikin 1 paragraf bingung, tapi kita masukin gambar aja, kan udah makan halaman tuh, makan tempat. Jadi tadi Bu Salimah tuh, Bu Metra yang tadi yang sudah tambahkan di metode, kalau di pendahuluan kurang etis menambahkan gambar ya. Jadi tambahkan aja di metode di hasil pembahasan banyak-banyakin gambar sama tabel. Itu agar makan halaman, jadi halamannya bisa terpenuhi, tulisannya sedikit juga nggak apa-apa. Oke. Itu maksud saya. Ada beberapa trik. Ini Bu Rahayu. Bu Rahayu udah bagus, peningkatan isi belajar satuan panjang melalui pendekatan realistik matematik pada siswa kelas 3 SD SMP. Oke, nanti kita berubah lagi judulnya tanpa maksudnya persingkat lagi judulnya tanpa menghilangkan esensinya. Ini kalimat utamanya. Ini bagus nih kutipannya. Udah rapi. Guru sebagai pendidikan merupakan kegiatan yang melimpahkan tuntutan guru dan siswa. Guru sebagai salah satu faktor meningkatkan pendidikan. Maka diperlakukannya pendidikan pendidikan dan zaman sikap menyalakan peserta didik. Oke, Bu Rahayu, ini kalimat ini sama persis dengan sumber? Iya, Pak. Ada beberapa yang saya kutipan langsung, ada yang tidak langsung sih. Oke. Nah, saya sarankan nanti apa namanya? Ada beberapa kata yang dihilangkan atau diganti dengan sinonim. Ya. Diganti Baik, dengan Pak. sinonim agar nanti tidak terindikasi plagiat. Oke, itu udah bagus. Ini juga udah bagus sih, udah nyambung di kalimat 1 sama kalimat 2 udah nyambung. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting. Dari pendidikan maksud oleh karena itu pendidikan sangatlah penting. Dari pendidikan diharapkan dapat ini langsung aja. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting karena dapat meningkatkan pengetahuan siswa sehingga nantinya pengetahuan telah didapatkan. Nah, ini agak rancu dari sini nih. Dari pendidikan diharapkan gitu ya. Sangatlah penting karena bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa sehingga nantinya pengetahuan yang telah didapat diharapkan adanya perubahan dalam diri siswa tersebut. Pendidikan di sekolah dasar terdiri dari pembelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, dan lain-lain. Oke, ini kita ngomongin pendidikan. Lalu di sini dijelaskan ada kalimat penutupnya, ada mata pelajarannya apa. Di sini di paragraf 2 mengambil 1 mata pelajaran, yaitu matematika. Oke, berarti nyambung, tidak ada gap. Usahakan di kalimat pertama itu bukan berupa kutipan ya, Bu. Nah, jadi Ibu ngambil pembelajaran matematika, tapi jangan kekutipan dulu. Misalnya, pembelajaran matematika dianggap sebagai pembelajaran yang sangat penting. Ya. Sangat penting sehingga diajarkan sejak dini. Nah, langsung ke sini. Kan itu kalimat Ibu misalnya. Yang tadi ada kalimat dulu pembuka yang dibuat oleh Ibu. Baru langsung di sini.
langsung ke kutipan ini. Ini juga harus diparafrase lagi. Oke, ini udah bagus. Krisara, Hakim, dan Kartika 2018. Kalau 3 orang bisa di kayak giniin atau bisa di DKK dan kawan-kawan juga nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa, mendingan kayak gini sih, lebih banyak memakan tempat. Tapi kalau 4 orang itu harus DKK dan kawan-kawan. Ini udah nyambung, bagus. Ini berarti kalimat-kalimat ibu ya? Iya, Pak. Nah, sip, bagus ya kalau kalimat buat adik. Tidak sah. Oke. Nah, saya sarankan juga untuk tadi ya Bu Rahayu, Bu Metra, dan teman-teman yang lainnya di sini, ketika memunculkan suatu masalah, misalnya ini kan, ada kalimat yang mengindikasikan bahwa adanya masalah. Hal ini disebabkan karena beberapa siswa menganggap matematika itu sulit khususnya dalam memahami konsep satuan panjang. Nah, jangan sampai tidak berhenti di sini. Karena ini klaim, hanya klaim ibu. Klaim ibu kalau tanpa didukung dengan sumber, itu klaim tersebut akan banyak yang ngebantah. Ini fake atau ini palsu kalau klaim kayak gini. Makanya harus ditambahkan lagi satu kalimat yang diambil dari sumber lain. Maksudnya kayak gini. Hal ini disebabkan karena beberapa siswa menganggap matematika itu sulit, khususnya dalam memahami konsep satuan panjang. Hal tersebut terbukti dari penelitian. Misalnya, penelitian siapa yang menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan ketika belajar konsep satuan panjang. Kurung buka, namanya, koma, tahun, kurung tutup. Jadi kalimat ini akan kuat dan tidak dianggap palsu kalau misalkan ada pendukungnya. Oke. Pokoknya beberapa kalimat yang mengindikasikan kalimat negatif misalnya. Kayak misalkan hal tersebut terbukti apa ya misalnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar masih kurang efektif misalnya. Bapak Ibu ngomong seperti itu tapi nggak ada klaim selanjutnya, itu fake. Maka harus ada klaimnya. Hal tersebut selaras misalnya. Hal tersebut sesuai misalnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian hasil penelitian siapa yang menyatakan bahwa gitu ya. Gitu. Sip. Lanjut, ini udah masuk tadi ya, seperti biasa di kalimat pertama jangan langsung kutipan, masukkan aja model kalimat sendiri dulu, baru ini udah bagus. Nah ini menurut tapi nggak ada sumbernya Bu, ada nggak? Oh ada, Awaludin ya ini ya. Oke. Oke, ini udah bagus, Bu Rahayu. Kita udah ini pendidikan, paragraf 2-nya matematika, paragraf 3-nya paragraf 2 ada matematika dan ada masalah terkait dengan konsep satuan panjang. Bisa dijelaskan konsep satuan panjang itu apa? Ya, bikin lagi paragraf. Konsep satuan panjang adalah ini. Hal tersebut diajarkan di kelas berapa dan lainnya. Ya, itu bisa dibuat satu paragraf. Lalu dalam perbaikan pembelajaran oleh sebab itu pembelajaran di sekolah dasar harus dibuat secara inovatif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui model pembelajaran RME, salah satu model. Oke, bisa lanjut ke sini. Nah, model pembelajaran RME bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir serta penalaran
siswa dalam penyelesaian masalah. Tuh kan itu udah parafrase. Jadi si ininya di akhir, ininya dipindahkan ke depan. Dalam kurung Dian, Julela, dan lainnya. Ini menjelaskan terkait RME, oke, karakteristiknya ada, dan lainnya. Lalu di sini ada pertanyaan penelitiannya. Jadi bikin penutupnya. Coba baca lagi artikel ilmiah yang kemarin udah dicari. Di penghujung pendahuluan itu suka ada. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab agar mampu menjawab pertanyaan penelitian berupa bagaimana misalnya hasil belajar matematika setelah siswa mengalami pembelajaran melalui model pembelajaran RME dan lain-lain. Oke. Nah, ini subjek penelitian. Ini tidak perlu kalau mau dipartisi nggak apa-apa. Oh, ini Bu, yang pertama sebelum ke subjek, metode dulu karena ini judulnya kan metode penelitian. Jadi subjudulnya harusnya metode dan desain penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, ini harusnya di atas. Ini harusnya di atas, subjek dan tempat waktu penelitian di bawah. Oke, ini udah bagus. Teknik analisis data dan lainnya udah bagus. Sip ya, Bu Rahayu udah bagus. Silahkan lanjutkan. Bu Anggi, interaktif peserta kelas 5. Wah, udah pakai abstrak nih. Berarti ini udah selesai Bu Anggi penelitiannya. Ada Bu Anggi nggak? Nggak ada. Oke. Bu Anggi, kita skip dulu. Nggak ada. Oh, ini masih penulisan, gaya penulisan PKP atau skripsi masih. Yang ini punya siapa ya, Bapak Ibu? Adakah yang memilikinya di sini? Tidak ada namanya. Oke, kita udah gitu aja mungkin ya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, enggak, kalau ada yang mau tanya. Saya, Pak. Boleh lihat nih, boleh. Iya. Maaf Pak, saya minta maaf untuk tugas kedua saya yang kemarin itu kayaknya saya gagal paham Pak. Jadi masih asal. Kemudian nggak apa-apa. Saya kira cuma di situ saya kasih contoh kalimat kutipan langsung Oh iya. Setelah itu ya kan udah di komen umpan balik sama Bapak. Iya, saya baca. Apakah berarti nanti apakah nanti saya bisa memperbaiki tugas kedua itu di tugas ketiga? Langsung aja kalau mau diperbaiki silahkan. Oh gini aja, kan tugas ketiga itu full ya. Tugas ketiga itu full bikin dari awal sampai akhir. Nah, yang tugas ketiga pendahuluan dan metode penelitian itu copy aja, bikin lagi satu file, diupload lagi di tugas 2 gitu aja. Atau kalau misalkan nggak diupload lagi juga nggak apa-apa sih Bu, karena sebetulnya asal tugas selanjutnya. Karena ini berkala sebetulnya ya, jadi tugas yang kemarin itu nggak dinilai, yang dinilai itu nanti yang terakhir. Kemudian ini Pak, mumpung sekarang tuh web ya, saya biar nggak gagal paham lagi. Di tugas ketiga itu saya mau dijelaskan Pak. Yang tugas ketiga itu berarti apa gitu. Karena biasanya kalau baca dari situ saya kadang-kadang kurang paham. Ini mulai dari apa gitu ya. Kalau berarti tugas kedua kan saya paham tadi udah lihat contoh yang ditampilkan dari contoh teman-teman gitu ya. Yang kata Bapak udah sip gitu. Nah ini yang untuk yang tugas yang ketiga. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu Herniati. Untuk tugas ketiga, nah ini sebetulnya kalau yang udah sip, yang tadi ya kita contoh aja yang dua ini. Ini punya siapa tadi itu Bu Salimatul. Yang tugas 3 itu tinggal melanjutkan aja Bu, karena ini kan pendahuluannya udah selesai, maksudnya udah selesai itu harus diperbaiki lagi, tinggal diharuskan lagi, metode penelitiannya tinggal perbaiki lagi, lalu dilengkapi dengan bagian-bagian lainnya.
Nah, ada abstrak. Abstrak terakhir juga nggak apa-apa ya, di tugas 4 juga nggak apa. Tapi tugas 3 harus, mulai tugas 3 udah harus. Jadi abstraknya udah dilengkapin, pendahuluannya udah dilengkapin, ya. Metode penelitiannya udah dilengkapin, lalu hasil penelitian dan pembahasannya dilengkapin, kesimpulannya dilengkapin, lalu daftar pustaka. Jadi untuk tugas 3 ini Bapak Ibu membuat artikel ilmiah yang full draft, tapi masih berupa draft karena harus dibaca, dikomentari, dan disempurnakan. Oke, jadi tugas ketiga ada judul. Oh, maaf, daripada share screen yang ini, saya lebih baik share screen aja langsung yang webnya. Nah, jadi untuk di tugas 3, Bapak Ibu harus melengkapi ini. Judul, nama penulis, nama penulisnya. Kalau sesuai dengan PKP, maksudnya artikel ilmiah ini sama dengan PKP topiknya dan penelitiannya. Nama penulisnya ada ibu, ya, nama ibu sendiri, koma, terus juga nama pembimbing PKP, koma, nama saya. Nah, kalau misalkan pure untuk karya ilmiah, hanya nama ibu dan nama saya aja gitu ya. Nanti ditambahkan lembaga dan lainnya. Lalu abstrak. Nah, abstrak tuh yang kemarin. Jadi rangkuman abstrak tuh dari awal sampai akhir. Abstrak ini dibuatnya di akhir aja. Jadi ketika ibu sudah menyelesaikan pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, baru kita buat abstraknya. Karena ini adalah rangkuman dari semua bagian. Lalu daftar pustaka. Jadi nanti kurang lebih untuk tugas 3 ini kita udah mulai membuat draft artikel yang selesai. Ya, Bapak Ibu. Draft artikel yang selesai yang memuat beberapa komponen ini. Minimalnya kalau tidak salah itu 10 halaman. Jadi range-nya itu 10 sampai 15 halaman. Gitu. Misalkan judul, penulis, abstrak itu kan udah 1 halaman, kata kunci udah 1 halaman. Ditambah pendahuluan 2,5 halaman atau 3 halaman itu udah 4 halaman ya. Kalau metode penelitian itu cukup 2 halaman. Nah, hasil dan pembahasan 4 halaman, kesimpulan dan saran, daftar pustaka itu 2 halaman. Udah 12 halaman tuh. Ya, jadi tidak terlalu banyak kalau untuk membuat artikel ini. Begitu Bu Herniati ya. Terima kasih Pak Trisna. Ya, sama-sama Ibu. Mangga. Pak. Ya, Bu Metra gimana? Bu Metra Kalau mengirim tugasnya besok PDF atau Word aja, Pak? Word aja ya, Word aja biar saya bisa komen-komen atau saya bisa edit-edit. Takutnya nanti kata-katanya berubah nggak apa-apa, Pak? Berubah gimana formatnya? Acakan gitu, Pak. Bukan berubah acak. Ya gitu. Enggak sih kayaknya enggak acak-acak. Atau kan bisa kirim 2 file, Jadi kirim 1 file PDF, kirim 1 file Word-nya. Ya. Oh, iya, Pak. Ya, gitu aja ya. Ya, kasih, Pak. Ya, sama-sama. Maksudnya apa? Biar saya kalau misalkan ada perbaikan bisa saya langsung komentari di sana. Oke, ada lagi? Karena kayak barusan kan belum yang tadi ya. Tadi Bu Metra, Bu Salimatul, Bu Rahayu udah di komen, tapi yang lainnya Bu Krisnia, Bu Sri, Bu Ani, Bu Herniati belum di komen. Jadi nanti kalau ada waktu banyak saya bisa komennya di tugas 3-nya. Tugas 3 ini ditutupnya nanti Bapak Ibu tanggal 13 November. Jadi kurang lebih masih ada banyak waktu. Ya, diuploadnya di KB 8 yang akan rilis mulai Senin nanti. Oke, gitu. Ada lagi, Mangga? Mudah kan ya? Atau sulit?
Oke, cukup kali ya? Oke, Bapak Ibu kita cukupkan dulu sampai sini mungkin ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kebingungan, bangga bisa didiskusikan di grup dan saya sarankan formatnya diikuti dengan yang sesuai dengan panduan ya. Ukurannya berapa, hurufnya, marginnya berapa dan lainnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan ini kita tutup dengan ucapan ada yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sebelum ditutup mohon maaf saya bisa meminta foto dokumentasi dulu sebagai laporan. Bangga Bapak Ibu yang dapat menyalakan kamera diperkenankan. Oke, terima kasih. Oke, kita hitung 5 ya. 5. Oh, bentar. Pak Heri ada 5 4 3 2 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mangga Ya, boleh melanjutkan kasih, kegiatannya ya. Sehat selalu semuanya. Amin. Ya. Nah, boleh live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, telat masuknya. Oh iya, Heri. nggak apa-apa Pak Heri. Nanti bisa dilihat aja video hasilnya ya Pak Heri ya, kalau ada waktu. Ya, sehat selalu ini, Pak. Hati-hati ah. Ya. Sehat-sehat Pak, hati-hati ya. Mangga boleh live.